فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. قال الإمام Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, bab safaril mar'ah biduni mahram, bab safarnya wanita tanpa ada mahram. Al-haditsus saniya asyara ba'dal mi'atain, hadis yang ke-212. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah illa ma'ahadu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia bersafar jarak perjalanan sehari semalam kecuali disertai dengan orang yang punya hubungan mahramiyah dengan dia. Wa fi lafdin lil Bukhari la tusafiru masirata yaum illa ma'adhi mahram. Tidak boleh wanita itu safar perjalanan satu hari kecuali bersama orang yang punya hubungan mahramiyah dengan dia. Tayyib, al-ma'na al-ijmali al-mar'ah madhannatus syahwah wat tama'. Wanita adalah tempat disangka nanti muncul syahwat dan keinginan. Wa hiya la takadu taqi nafsaha li dha'fiha wa naqsiha. Dan hampir-hampir wanita itu tidak mampu melindungi dirinya karena kelemahan dirinya dan kekurangan dirinya. Kalaupun mungkin pandai kungfu, kalau serigalanya banyak, letih juga. Tayyib. Maka ikuti ajaran Nabi, maka itu yang lebih selamat. Wala yugharu 'alaiha mithlu maharimiha, dan tidak ada yang cemburu kepadanya seperti para mahram dia. Walaupun ada aja mahram yang serigala juga, tapi secara umum disebutkan oleh para pensyarah mahram kalau memang dia itu adalah hukum asalnya adalah apa? Dia tetap memiliki fanatisme terhadap keluarganya. Ini keluargaku sendiri, walaupun di rumah kita sering gaduh, tapi kalau di luar dia adalah keluargaku, dia adikku atau dia bibiku atau dia anak buahku dan seterusnya, nggak boleh ada yang mengganggu dan seterusnya. Ini adalah memang apa? Mahram yang masih murni. Adapun yang sudah rusak karena ajaran-ajaran barat dan lain-lain, maka mahram itu pun serigala juga atau khinzir. Paling tidak apa? Dia akan membiarkan kebatilan. Nah, ini naudzubillah. Tayyib. Alladzi yarawna anna naila minha nailun min syarafihim wa irdihim. Yang mana para mahram ini dia akan berpandangan bahwasanya gangguan kepada wanita tadi berarti gangguan kepada kemuliaan keluarga dan kehormatan keluarga. Nah, ini masih apa? Mahram yang masih asli. Tayyib. Wa rajulul ajnabi hainama yakhlu bil ajnabiyah. Sementara orang asing, laki-laki asing, kalau dia bersendirian, bersepi-sepi dengan wanita asing, yakunu ma'radhan li fitanis syaitan, maka dia akan menjadi apa? Akan menjadi ma'rad, yaitu disodorkan kepada fitnah-fitnah setan wa wasawisih, dan bisikan-bisikan setan. Dan ini ma'ruf karena masih manusia. Memang manusia diciptakan untuk apa? Condong kepada lawan jenisnya dengan dalil-dalil yang ma'ruf itu. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam At-Tamhid, beliau menyebutkan bait syair, kalau seseorang mengatakan saya ini orang yang terpercaya, saya tidak akan mengganggu wanita-wanita, kata beliau, jangan engkau percaya itu karena dia masih laki-laki. Lihat matanya aja, apakah matanya itu suka melirik-lirik atau tidak dan seterusnya. Dan itu adalah wajar karena apa? Masih manusia. Makanya karena selama dia masih manusia yang normal, tidak boleh untuk apa? Walaupun dia sesoleh apapun, tidak boleh dia bersepi-sepi dengan yang bukan mahramnya dan sebagainya. Harus ada tirai, harus ada tingkap, harus ada dinding dan semacam itu. Tayyib. Kemudian lihadhil mahadir allati hiya wasilatun fi wuqu'il fahisyah, dikarenakan perkara-perkara yang mengkhawatirkan ini tadi, mahadir yaitu perkara yang ditakutkan terjadi, yang mana dia itu adalah sarana untuk terjatuh kepada kekejian, wantihakil a'rad, dan yaitu dilanggarnya kehormatan-kehormatan. Harramas syari'u 'alal mar'ah an tusafira yauman aw yauman wa lailah. Sang pembuat syariat melarang
untuk wanita itu safar 1 hari atau sehari semalam, illa wa ma'ahadu mahram, kecuali dia harus dengan mahram. Dijelaskan dengan dikumpulkan sanad-sanadnya dan lafaz-lafaznya oleh Syekhuna Muhammad bin Hizam. Kesimpulannya adalah lafaz sehari atau sehari semalam ini bukan kewajiban dan bukan batasan, karena dalil-dalil yang lain menunjukkan mutlak. Yang penting adalah sampai tingkat safar. Tapi kenapa Rasulullah kadang mengatakan sehari atau sehari semalam? Lihat dari apa? Dari kebiasaan masyarakat di situ. Kalau sekarang pakai pesawat sehari semalam sampai ke ujung dunia istilahnya. Tayyib. Sementara zaman dulu sehari semalam itu jaraknya masih dekat-dekat saja. Jadi kembalinya kepada apa? Kepada adat. Safar itu adalah jarak berapa? Boleh jadi adalah 80 km atau apa? Kembali ke adat kebiasaan di wilayah masing-masing. Jadi tidak dibatasi sehari atau sehari semalam. Tayyib. Intinya adalah apa? Untuk menutup pintu fitnah dan pintu bahaya. Kemudian apa? Wahuwa, siapa itu yang punya hubungan mahramiyah? Zaujuha. Dan ini adalah apa? Masuk dalam bab yaitu taglibiyah, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'. Karena suami itu bukan mahram sebenarnya, bahkan apa? Dia halal. Halal untuk apa? Untuk bergaul dengan istrinya. Mahram adalah yang enggak boleh, yaitu apa? Abang dengan adik atau kakak dengan adik semacam itu. Nah, itu baru mahram, yaitu enggak boleh saling menikah satu sama lain. Kalau suami memang dia adalah apa? Halal untuk istrinya. Jadi kenapa dikatakan mahram? Ini sekedar taglibiyah. Sudah dimasukkan dalam jajaran orang-orang yang berhak dan layak untuk apa? Untuk menjaga wanita itu. Tayyib. Wa man tahrumu alaihi alat ta'bid bin nasab. Dan semua orang yang wanita tadi haram untuk menikah dengan laki-laki tadi secara kekal. Ta'bid yaitu selamanya, secara nasab. Ka abin wa benin wa akh, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, wa am, yaitu paman. Ini semua yang berhak untuk apa? Menjaga dia. Wa khal, yaitu paman dari pihak ibu. Au walidu zaujiha, atau ayah dari suami, yaitu mentua. Ini juga apa? Mahram, boleh untuk apa? Menjaga. Au ibnih, apa ini? Ka berarti ibni. Kabnihi, yaitu apa? Anak dari suami. Tayyib. Boleh jadi apa? Dapat dari yang lain. Tapi kalau sudah menikah ya sudah, ini adalah mahram. Wa in nazal, walaupun turun, yaitu sampai ke cucu-cucu. Au radha, dikarenakan masalah persusuan, saudara susuan atau ayah sesusuan atau ibu sesusuan atau paman dan seterusnya. Ka abiha, seperti apa? Ayah susuan dari istri. Wa akhiha, saudara sesusuan dari istri, minhu. Tayyib. Ini semua adalah mahram, boleh untuk apa? Menjaga. Wa nashiduha asyari', nasyada berarti. Wa nasyadaha syari'u fi imaniha billahi wal yaumil akhir. Sang pembuat syariat, atau kalau Rasulullah yang membawa, sang pembawa syariat betul-betul memanggil. Nasyada, memanggil dengan kuat, memanggil wanita ini dari sudut pandang keimanan kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan barang siapa tidak mau menjalankan ini, maka apa? Keimanan dia kepada Allah dan hari akhir itu goncang. Nah, kalau goncang, maka jangan harap penjagaan Allah juga apa? Akan masih lestari. Karena apa? Keamanan itu sesuai dengan keimanan. Kalau keimanan kuat, maka keamanan pun jadi kuat. Kalau keimanan berantakan, maka keamanan juga boleh jadi akan berantakan. Sebagaimana dalam buku kecil yang menuliskan apa itu? Kisah-kisah yang menyedihkan itu. Seorang wanita hasil dari apa itu? Menonton TV dan juga apa itu? Pelajaran-pelajaran dari orang barat. Akhirnya wanita Arab ini dia tercemar pemikirannya, menganggap ajaran dari orang tua dan ajaran dari Islam ini terlalu kolot, terlalu ketinggalan zaman, tidak ikut zaman yang modern. Akhirnya apa? Dia jadi mudah punya relasi dengan laki-laki. Akhirnya ada laki-laki yang menelpon dia, ada yang cocok di hati dia dengan bahasa yang manis, bahasa yang halus dan seterusnya. Nah, sementara teman-teman dia yang baik sudah nasihati, enggak boleh macam ini bahaya. Tapi laki-laki itu baik, dia kalimatnya baik, dia punya adab yang bagus. Wanita, teman-temannya mengatakan, ya dia baik karena dia ingin sesuatu darimu. Engkau belum tahu rahasia dia di balik itu. Menelpon engkau jelas menampilkan yang terbaik. Sebagaimana kata para penasihat di Indonesia pun seperti itu. Mereka mengatakan, kalau engkau melihat laki-laki itu baik kepadamu di masa pacaran, jangan engkau percaya dia. Namanya pacaran itu dia akan menampilkan yang terbaiknya. Dia akan memoles menutupi aib-aib dia, walaupun mungkin dengan tabir 1 meter barangkali. Demikian pula wanitanya. Ketika jadi apa istilahnya, jadi
pacar dia, maka dia akan berusaha menutup lubang-lubang di wajah dia, walaupun dengan barangkali bedak 1 meter. Yang penting jangan nampak aibnya. Nanti kalau sudah nikah baru tampak aslinya gini. Itu sekedar gambaran. Makanya jangan percaya kalau sebelum menikah maka segalanya hanyalah palsu. Iya, memang seperti itu kenyataannya. Nah, setelah nikah baru tahu, kenapa ini nggak nampak selama ini? Ya jelas, orang sedang ingin sesuatu. Baik, makanya kecintaan sebelum pernikahan itu semuanya adalah palsu, sebagaimana disebutkan dalam buku tersebut. Dan itu asli, yaitu kisahnya adalah kisah nyata dan nasihat yang betul dari sang abang kepada adiknya dalam kisah yang lain itu. Nah, ternyata betul. Wanita ini tetap degil, nggak mau ikut nasihat siapapun. Nah, ketika ada panggilan rahasia dari laki-laki itu untuk jalan-jalan, sudah dia keluar masuk ke dalam kereta laki-laki itu tanpa izin bapak ibunya. Nah, kemudian laki-lakinya merokok. Setelah laki-laki itu merokok, tahu-tahu wanita ini nggak sedar. Tahu-tahu entah berapa lama, tahu-tahu dia sudah depan pintu rumah orang tuanya dalam keadaan sudah rusak, ada yang hilang. Nah, menyesal dia. Setelah diperiksa ternyata memang rokok tadi itu ada tambahannya, yaitu membuat orang lali dan lain-lain. Nah, setelah itu penyesalan sampai hari kiamat. Rugi. Dan ini baru satu kisah yang ditulis. Istilahnya adalah seperti gunung es, nampak kecil, padahal di balik itu besar sekali yang tidak diceritakan. Nah, tunggu berapa banyak korban lagi sampai orang-orang kesadaran setelah setelah terlambat, itu nggak ada gunanya. Baik. Ini semua adalah diakibatkan karena tidak mau ikut syariat dan merasa pandai terhadap syariat. Akibatnya jadi menyesal sendiri. Kalau dia sempat menyesal. Baik, makanya di sini Rasulullah sampai memanggil wanita itu dengan istilah beriman pada Allah dan hari akhir. Ini perkara yang sangat besar karena memang kerusakannya akan besar. In kanat tuhafidhu ala hadzal iman, kalau wanita ini mau memelihara iman ini tadi, wa tunaffidhu muqtadayatiha, dan mau untuk menjalankan tuntutan keimanan tadi, alla tusafira illa ma'adhi mahram. Tidak boleh dia safar kecuali bersama mahram dia. Jangan melanggar ini, karena pelanggaran itu boleh jadi membuat Allah murka. Akhirnya betul-betul Allah akan melepaskan penjagaan yang selama ini dia berikan. Baik. Kelanjutannya besok insyaallah, besok-besoknya lagi. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta